Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 6 materi tentang tabungan. Nama anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Susi Ramadhani, NPM 46. Yang kedua ada Hendy Yatindra Bimanu, NPM 111. Yang ketiga ada Yosafat, NPM 152. Yang keempat ada Asyifa Maulana Titani, NPM 190. Next. Next. Next, Hendy. Bu, mau izin matikan videonya, Bu, ya? Soalnya nggak lagi, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Pengertian tabungan bank. Yang pertama, tabungan merupakan hutang bank kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemilik tabungan dan dikelompokkan ke dalam hutang jangka pendek dalam neraca. Yang kedua, dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 61 KMK 4 tahun 2001, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun termasuk giro yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Next. Next slide. Hendy. Hendy ya yang slide-nya ya? Iya, Bu. Yang presentasi. Hendy nggak dengar ini. Mas, Bu, jaringannya emang agak susah, Bu, di sini, Bu. Ini nggak jalan ini slide-nya. Bu. Kemudian pengertian tabungan bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian bank adalah simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Next. Adapun beberapa alat penarikan tabungan yang digunakan tergantung bank masing-masing yang ingin menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat-alat yang sering digunakan adalah yang pertama, buku tabungan. Buku tabungan merupakan buku yang dipegang oleh nasabah di mana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini dapat digunakan pada saat penarikan sehingga langsung mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut. Yang kedua ada slip penarikan. Slip penarikan merupakan formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Yang ketiga ada kwitansi. Kwitansi merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, di mana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Yang keempat ada kartu ATM. Kartu ATM merupakan sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya. Di mesin ATM biasanya tersebar di tempat yang strategis. Next slide.
Tujuan masyarakat menabung di bank antara lain, nasabah merasa aman menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di bank. Nasabah dapat menarik tabungannya dengan mudah karena bank memberikan kemudahan dalam hal penarikan. Misalnya ada yang mesin ATM yang tersebar di mana-mana. Ada yang ATM bersama yang memudahkan nasabah untuk menarik tabungannya di mesin ATM bank lain. Kemudian untuk menghemat supaya seluruh penghasilannya tidak digunakan untuk belanja. Next slide. Di sini ada jenis-jenis tabungan. Yang pertama ada tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah jenis tabungan yang dimiliki hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tabungan ini paling populer karena cara untuk mengajukannya mudah dan prosesnya sangat cepat. Kemudian ada tabungan berjangka. Selain tabungan konvensional, jenis tabungan lain yang disediakan oleh bank tertentu adalah tabungan berjangka. Kemudian ada tabungan haji. Untuk memudahkan mewujudkan impian orang-orang yang beragama Islam untuk ibadah ke tanah suci, bank juga menyediakan tabungan haji untuk memudahkan nasabahnya berangkat haji dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada tabungan investasi. Tabungan ini digunakan untuk nasabah yang bertransaksi jual beli saham. Tabungan ini bersifat untuk penampungan uang yang akan digunakan khusus untuk membeli saham dan juga menyimpan laba hasil transaksi saham tersebut. Kemudian ada tabungan anak. Adanya tabungan ini untuk mengedukasi anak-anak agar belajar lebih hemat terhadap uang yang mereka miliki. Kemudian ada tabungan giro. Tabungan giro adalah tabungan khusus untuk transaksi bisnis. Tabungan giro diutamakan untuk transaksi berbagai perusahaan. Yang terakhir ada tabungan mata uang asing. Biasanya tabungan jenis ini tabungan seperti tabungan investasi dengan menggunakan mata uang asing. Next slide. Di sini ada perhitungan dan pencatatan jurnal. Ada pencatatan jurnal transaksi setoran, pencatatan jurnal transaksi penarikan, perhitungan dan pencatatan bunga tabungan, pencatatan jurnal transaksi hadiah, dan pencatatan jurnal tabungan ongkos naik haji atau ONH. Next slide. Pencatatan jurnal transaksi setoran. Berikut adalah contoh pencatatan jurnal transaksi setoran tabungan bank. Tanggal 1 Mei 2019, Mas Jono membuka tabungan pada Bank Arta Bening, Surabaya dengan setoran berupa uang tunai sebesar 1 juta, dua sel yang telah jatuh tempo dan telah di-endorse oleh Bank Milenial Cabang Banyuwangi sebesar 5 juta, dan cek Bank ABC Surabaya sebesar 10 juta. Inkaso dan clearing terhadap warga tersebut dinyatakan berhasil pada tanggal 1 Mei 2019. Biaya inkaso sebesar 50.000, biaya materai untuk surat kuasa sebesar 10.000. Next slide. Berikut adalah pencatatan jurnal transaksi tabungan pada tanggal 1 Mei 2019. Terima warkat inkaso. RAR warkat inkaso diterima terhadap RAR warkat inkaso diterima sebesar 5 juta. Kemudian pencatatan jurnal transaksi ketabungan RAR cabang Banyuwangi, Giro BI, RAR cabang Banyuwangi sebesar 5 juta, Giro BI sebesar 10 juta, kas sebesar 1 juta terhadap pendapatan inkaso sebesar 50.000, bea materai sebesar 10.000, dan tabungan Bank Arta Bening Mas Jono sebesar 15.940.000. Next slide. Penyetoran tabungan tidak hanya bisa dilakukan pada bank tempat penabung membuka tabungan, namun bisa dilakukan di kantor cabang yang lain. Bila ini yang terjadi, maka akan dicatat pada rekening antar kantor atau RAK. Sebagai contoh, Mas Jono setor tunai untuk tabungan pada tanggal 5 Mei 2019 sebesar 10 juta dari cabang Bandung. Maka pencatatan jurnal transaksi setoran tabungan ini adalah sebagai berikut. Next. Di cabang Surabaya, jurnalnya RAK cabang Bandung terhadap tabungan Bank Arta Bening sebesar 10 juta.
di cabang Bandung, kas terhadap RAK cabang Surabaya sebesar 10 juta. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, lanjutkan. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Oke, dengar Hendy. Silakan. Oke. Ya. Lalu ada pencatatan jurnal transaksi penarikan. Berikut ini adalah contoh pencatatan jurnal transaksi penarikan tabungan di cabang lain. Jadi pada tanggal 10/19, Mas Jono mencairkan tabungan di cabang Surabaya 10 juta rupiah. Lalu tahun 2019 mencair tabungan di cabang Jakarta sebesar 15 juta. Pencatatan transaksi ini dapat ditunjukkan Surabaya maupun di cabang Jakarta sebagai berikut. Ya, jadi untuk penulisannya di cabang Surabaya kita bening pada RAK cabang. Maksud saya yang di sini cabang Surabaya tanggal 10 bulan 5 tahun 2019, tabungan Bank Arta pada bening, tabungan Bank Arta bening pada kas sebesar 10 juta rupiah cabang tabungan Bank Arta bening sebesar 15 juta rupiah dan RAK cabang sebesar 15 juta rupiah. Lalu di cabang Jakarta pencatatannya ditulis 5 bulan 5 tahun 2019, cabang Surabaya, nominal RAK cabang Surabaya adalah 15 juta, nominal kas adalah 15 juta. Lalu daftar mutasi tabungan Bank Arta bening Mas Jono pada tanggal 1 bulan 5 2019 dengan setoran pembukaan 40.000, juga sama dengan besar kredit tadi. Plus sebesar 10 juta 940.000. Lalu pada tanggal 10 bulan 5 tahun 2019 terjadi penarikan tunai sehingga satu kurangi dengan 10 juta 940.000. Dan transaksi yang terakhir penarikan tunai di cabang Jakarta sebesar 15 juta rupiah maksud saya, sehingga saldonya tersisa 940.000. Perhitungan dan pencatatan bunga tabungan. Perhitungan dan pencatatan bunga tabungan ini diperhitungkan dengan dasar namanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga yang berubah-ubah. Berdasarkan namanya saldo mengendap dan bunga tabungan berdasarkan saldo terendah. Dasar namanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga yang berubah-ubah. Contohnya ini yaitu perhitungan pada tanggal 5 bulan 5 tahun 2019 sampai 10 bulan 5 tahun 2019. Dana mengendap adalah 10 dikurangi 6, yaitu 10 dikurangi 4 maksud saya, yaitu 6 hari. Di sini hari pada tanggal 5 2019 diperhitungkan, sedangkan tanggal 10 tidak diperhitungkan. Pencatatannya tanggal 1 Mei 2019, lalu pada tanggal 15 Mei
tahun 2019 adalah 14%, dan tanggal 20 Mei sebesar 15%, serta 25 Mei tahun 2019 sebesar 11%. Lalu tanggal 1 bulan 5 sampai tanggal 5 bulan 5 ada 4 hari bunga ya, dikalikan 12%. Berikut ada jumlahnya. 5 ke tanggal 10 harinya adalah 5, saldonya 25.911%. Dan begitu juga seterusnya. Waktu dana mengendap hari bunganya, saldonya dikalikan suku bunga untuk mencari. Lalu untuk pencatatan jurnal transaksi bunga dan PPh dapat ditunjukkan di bawah ini. Yang pertama, pencatat itu bunga pada tabungan, biaya bunga sebesar 156.979,53 rupiah nominal tabungan. Lalu untuk pencatatan jurnal pajak sebesar 15%, ada hutang PPh dengan besar nominal masing-masingnya 23.542 rupiah. Dan yang ketiga, pencatatan jurnal transaksi di setor kekas, yaitu hutang PPh pada giro kantor kas negara sebesar 23.546,92 rupiah. Akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, apakah dengar suara saya? Saya pakai perangkatnya Hendy. Saya terganggu jaringannya. Dengar. Ini PKL sama-sama toko satu. Iya, satu tempat. Ini dengan siapa? Ya, Yang ngomong siapa ini? Yosafat 62. Oke. Ya. Ini untuk perhitungan bunga berdasarkan saldo mengendap dan tingkat suku bunga tetap. Waktu dana mengendapnya pada tanggal 1 bulan 5 sampai tanggal 5 bulan 5, dan saldonya 15.940.000, dikalikan suku bunga 12%, seperti yang hasilnya 21.253,33 rupiah. Untuk tanggal 5 bulan 5 sampai tanggal 10, hari bunganya 5, dan saldonya dikalikan suku bunga 12%, hasilnya 43.233,33 rupiah. Untuk tanggal 10 sampai tanggal 25, hari bunga 15 hari, saldonya 15 juta ribu, dikalikan 12% bunga, nya 79.700. Untuk tanggal 25 sampai tanggal 31, hari bunganya 6 hari, saldonya 940.000, dikalikan 12%, jadi jumlahnya 1.880 rupiah. Jadi jumlah bunga kumulatifnya menjadi 146.066,66 rupiah. Di perhitungan bunga berdasarkan namanya perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo terendah.
cara menghitung bunga tabungan didasarkan pada saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan dengan bunga berjenjang. Berikut ini adalah contoh perhitungan dari 0 sampai 10 juta, bunganya 12%, 10 juta sampai 20 juta, 13%, dan selanjutnya. Jadi, untuk perhitungannya, 31/360 dikalikan 900.000, 940.000 dikalikan 12% sama dengan 9.713,33 rupiah. Pencatatan jurnal transaksi hadiah. Bank sering menyelenggarakan tabungan berhadiah. Hadiah yang diberikan ini adalah pandangan akuntansi dicatat sebagai biaya. Biaya ini umumnya diperhitungkan proporsional satu bank dalam menghimpun dana melalui tabungan. Cermin dari posisi saldo tabungan di neraca. Dengan demikian, semakin besar suatu bank menghimpun dana tabungan, maka relatif besar kemampuan untuk memberikan hadiah. Ya, ditentukan sekian persen dari total dana tabungan yang dihimpun dari seluruh cabang, termasuk kantor pusat, ditambah sumbangan untuk sosial melalui pemerintah dan pajak undian. Merupakan pajak yang ditanggungkan bank bila pajak ditanggung pemenang, diperhitungkan bank. Nilai hadiah undian sebelum sumbangan sosial berkisar antara 0,1% hingga 0,5% dari posisi saldo tabungan bank yang bersangkutan. Next. Berikut ini merupakan contoh pencatatan jurnal transaksi hadiah. Bank Bahana berkantor pusat di Jakarta, mempunyai cabang di Banyuwangi, Pekalongan, Banyumas, dan Banjarnegara. Jelas akan mengadakan undian berhadiah untuk tabungan Bahana Plus. Undian akan dilaksanakan setiap akhir semester atau 2 kali dalam 1 tahun. Saldo tabungan Bank Bahana Plus per 31 Desember 2018 sebesar 1.578.000.000 rupiah. Nilai hadiah sebelum sumbangan ditentukan 0,045% dari posisi saldo tabungan tersebut. Sumbangan sosial melalui pemerintah yaitu 10%, dan pajak undiannya 25% ditanggung oleh bank. Perhitungan hadiah adalah sebagai berikut. Nilai hadiah sebelum sumbangan sosial dari 1.578.000.000 menjadi 7.101.000. Sumbangan sosial itu dikalikan 10% menjadi 710 rupiah. Pada pajak undian 25% dikalikan 7.101 yaitu 1.775.250 rupiah. Nilai biaya hadiah kumulatifnya berarti jadi 9.586.350 rupiah. Next. Pencatatan jurnal transaksi hadiah. Jakarta, sisi saldonya dari 500 juta dan porsinya 0,316, 3.037.500 dan beban per bulannya 506 dan seterusnya. Pencatatannya sebagai berikut. Di kantor pusat, biaya promosi dibayar di muka 3 juta. Terus
RAK cabang Banyuwangi 1.215, RAK cabang Pekalongan 1.518.750 rupiah, RAK cabang Banyumas 1.800 rupiah, RAK cabang Banjarnegara 1.992.600 rupiah. Kasnya menjadi 9.586.350 rupiah. Untuk cabang Banyuwangi, biaya promosi di muka 1.215 dan RAK cabang Banyuwangi yaitu 1.215. Cabang Pekalongan, biaya di mukanya 1.518.750 dan RAK-nya 1.518.750. Pencatatan transaksi hadiah di cabang Banyumas, biaya promosi di muka 1.822.500. Untuk RAK cabang Banyumas 1.822.500. Cara biaya promosi di muka 1.992.600 dan RAK cabang Banjarnegara 1.992.600. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Titan. Untuk pencatatan jurnal transaksi hadiah, biaya promosi yang dibayar di muka tersebut diamortisasi setiap bulan selama 6 bulan atau 1 semester. Dan pencatatan jurnal biaya dibayar di muka adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kantor pusat. Pada pencatatan jurnal umum di kantor pusat ini, biaya promosi sebesar Rp506.250 pada biaya promosi di muka sebesar Rp506.250. Untuk kantor cabang Banyuwangi, asumsi pencatatan jurnal umum yaitu biaya promosi sebesar Rp202.500 pada biaya promosi di muka sebesar Rp202.500. Dan untuk cabang Pekalongan yaitu biaya promosi sebesar Rp253.125 yang pada biaya promosi di muka sebesar Rp253.125. Next. Untuk pencatatan jurnal umum di kantor cabang Banyumas dengan biaya promosi sebesar Rp303.750 pada biaya promosi di muka sebesar Rp303.750 dan cabang Banjarnegara dengan pencatatan jurnal umum yaitu biaya promosi sebesar Rp332.104. Next. Bila dalam undian terdapat penabung yang memenangkan hadiah, maka cabang akan mendebit RAK kantor pusat dan mengkredit rekening tabungan nasabah yang bersangkutan. Pencatatan seperti ini dilakukan karena pada saat pembagian hadiah, asumsinya dana promosi telah dipul di kantor pusat sebagaimana ditunjukkan dalam jurnal di atas. Sehingga pada saat pembagian ke nasabah, kantor cabang meminta ke kantor pusat. Contohnya yaitu Indra, nasabah tabungan bahan plus cabang Banyuwangi memperoleh hadiah utama senilai Rp5 juta. Next. Nah, pencatatan jurnal hadiah ini pada saat pelimpahan ke rekening nasabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan jurnal transaksi di cabang Banyuwangi, yaitu RAK kantor pusat sebesar Rp5 juta pada tabungan saudara Indra sebesar Rp5 juta. Dan yang kedua, pencatatan jurnal di transaksi kantor pusat, yaitu biaya promosi sebesar Rp5 juta pada RAK cabang Banyuwangi sebesar Rp5 juta. Next.
Nah, untuk pencatatan, nah ini ada tabungan haji, yaitu tabungan haji adalah tabungan yang berjangka dengan akad yang sesuai syariah, di mana nasabah melakukan simpanan secara rutin dengan jangka waktu yang ditentukan sampai target dana haji tercapai dan uang di tabungan hanya bisa ditarik untuk pergi haji atau umroh. Dan manfaatnya yaitu membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan tabungan yang dibuat berdasarkan prinsip syariah. Nah, tabungan ongkos naik haji atau ONH ini diselenggarakan oleh bank konvensional maupun bank syariah. Pada bank konvensional, tabungan ONH tidak diberikan bunga, namun jasa tabungan diberikan dalam bentuk lain, seperti bingkisan tertentu pada setiap bulan selama saldo tabungan masih mengendap. Sedangkan pada bank syariah, tabungan ONH mendapatkan sistem bagi hasil, yaitu biaya untuk membeli souvenir tertentu dibukukan sebagai biaya promosi. Untuk pencatatan jurnal tabungan ongkos naik haji ini yaitu seperti contoh tanggal 5 bulan 1 tahun tanggal 1 bulan 5 tahun 2019, Pak Jono membuka tabungan ONH dengan setoran awal ongkos naik haji yaitu sebesar 20 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 1 bulan 8 tahun 2019, Pak Jono terdaftar sebagai calon jemaah haji. Nah, pada saat tersebut, Pak Jono harus melunasi kekurangannya melalui bank yang bersangkutan sebesar 14 juta rupiah. Bingkisan seharga 200 juta diserahkan pada tanggal 1 Agustus tahun 2019. Nah, perlakuan akuntansi tabungan untuk mencatat jurnal transaksi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setoran tabungan pada tanggal 1 Mei tahun 2019, yaitu kas sebesar 20 juta rupiah pada tabungan ONH sebesar 20 juta rupiah. Dan yang kedua, pelimpahan tabungan ONH pada tanggal 1 Agustus 2019, yaitu tabungan ONH sebesar 20 juta pada kas sebesar 14 juta rupiah dan setoran ONH sebesar 34 juta rupiah. Next. Untuk perlakuan akuntansi tabungan untuk mencatat jurnal transaksi ini adalah sudah ya. Baik, dari kelompok kami cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan.